Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metri Hendriani dengan NIM akhir 003 yang merupakan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan hari ini kita akan belajar akidah dan akhlak secara lengkap untuk persiapan ujian komprehensif. Yang mana yang pertama kita akan mempelajari mengenai rukun iman. Rukun iman adalah 6 pokok keimanan yang wajib diyakini setiap muslim sebagai fondasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan memahami rukun iman ini kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah dan menyiapkan diri menghadapi akhirat nantinya. Dan adapun dalil dalam rukun iman ini, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, dialah pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Segala ibadah hanya ditujukan kepadanya. Yang kedua itu dengan iman kepada malaikat, yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan malaikat, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang indah, masing-masing menunjukkan sifatnya. Dengan mengamalkan Asmaul Husna, kita bisa lebih dekat dengan Allah dan meneladani sifat-sifatnya seperti kasih sayang, sabar, adil. Baiklah, marilah kita membacakan Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafidh, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Wajib, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni,
ya mani' ya adhari ya nafi' ya nur ya hadi ya badi' ya baki ya waris ya rasyid ya sabar. Dan yang kemudian kita akan mempelajari mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak adalah perilaku atau etika seseorang yang dibagi menjadi terpuji atau baik dan tercela atau buruk. Nah, yang pertama itu adalah akhlak kepada Allah, yang mana akhlak terpuji. Akhlak terpuji terbagi menjadi bersyukur, yaitu mengakui dan berterima kasih atas nikmat Allah. Yang kedua dengan sabar, yaitu tabah dan menghadapi cobaan dan konsisten dalam ketaatan. Yang ketiga adalah tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada kehendak dan pertolongan Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita mengenai akhlak tercela kepada Allah, yaitu dengan pertama itu dengan durhaka, yaitu tidak taat atau menentang perintah Allah. Yang kedua itu kufur, tidak beriman atau mengingkari nikmat Allah. Dan kita akan membahas mengenai akhlak terpuji kepada Rasulullah, yaitu meneladani dan menjalankan ajaran serta perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang menyatakan bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Dan akhlak tercela yang terdapat selanjutnya akhlak tercela kepada Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah, yaitu meninggalkan sunnahnya, tidak mengindahkan atau mengabaikan ajaran dan teladan Nabi. Kemudian kita membahas mengenai akhlak kepada orang tua, sikap terpujinya dengan berbakti, yaitu memperlakukan orang tua dengan hormat, kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan mereka jika diperlukan. Dan menghormati, yang kedua adalah menghormati, yang mana berbicara dengan lemah lembut dan tidak berkata kepada mereka. Dan terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Akhlak tercelanya itu dengan cara durhaka, yaitu melawan, menyakiti hati atau melantarkan orang tua. Yang ketiga itu yang selanjutnya mengenai akhlak kepada diri sendiri. Akhlak terpujinya itu menjaga kesehatan, yaitu merawat tubuh sebagai amanah dari Allah, dan kemudian rajin belajar, itu menggunakan waktu untuk menuntut ilmu. Akhlak tercelanya kita malas-malasan dan enggan berusaha atau melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kita boros dan berlebihan dan menggunakan harta atau sumber daya. Tidak disiplin, tidak teratur dalam menjalani kehidupan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai akhlak kepada sesama manusia, yaitu yang pertama itu jujur, berkata benar dan bertindak sesuai fakta. Kemudian adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak memihak. Dan selanjutnya itu sopan, yaitu berperilaku, bertutur kata dengan tata krama. Nah, yang kemudian selanjutnya dengan tolong menolong, yaitu membantu sesama dalam kebaikan. Akhlak tercelanya yaitu zolim, yaitu berlaku tidak adil atau menindas orang lain. Kemudian berdusta, berbohong atau tidak jujur. Kemudian sombong, merasa lebih tinggi atau hebat dari orang lain. Selanjutnya kita membahas mengenai akhlak kepada lingkungan. Akhlak terpujinya dengan menjaga kebersihan, merawat kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Kemudian merawat alam dengan
melestarikan dan tidak merusak lingkungan hidup. Akhlak tercela untuk lingkungan yaitu dengan merusak alam, dengan melakukan perusakan lingkungan, tidak peduli kebersihan, mengotori atau membiarkan lingkungan itu kotor. Kemudian kita belajar mengenai akhlak kepada belajar. Akhlak terpujinya. Kemudian kita membahas mengenai akhlak dalam belajar. Akhlak terpujinya dengan fokus memusatkan perhatian saat belajar. Kemudian disiplin, itu mengikuti jadwal dan aturan belajar. Kemudian tekun, yaitu rajin dan tidak mudah menyerah dalam menuntut ilmu. Kemudian akhlak tercelanya adalah seperti malas, tidak ada kemauan untuk belajar, dan kemudian menyontek, yaitu melakukan kecurangan saat ujian atau saat tugas. Tidak menghargai ilmu, meremehkan proses dan nilai ilmu pengetahuan, dan kemudian kita akan membahas mengenai adab dalam ibadah. Adab adalah etika dalam menjalankan ibadah agar diterima dan bernilai di sisi Allah. Contohnya, adab dalam beribadah yaitu yang pertama adalah sholat. Bersuci dengan wudhu, syarat sah sholatnya untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Sholatnya secara khusyuk, yaitu fokus dan merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fokus pada bacaan, yaitu memahami dan menghayati makna bacaan sholat tersebut. Kemudian dengan berpuasa, yaitu menahan diri dari makanan, minuman, dan perkataan buruk, bukan hanya menahan lapar saja dan dahaga saja, tetapi juga menjaga perilaku. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan kewajiban berpuasa. Kemudian adalah haji, yang mana haji ini melaksanakan ibadah ini semata-mata hanya. Dan kemudian kita akan membahas mengenai puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan perkataan buruk. Bukan hanya menahan lapar saja dan dahaga saja, tetapi juga menjaga perilaku. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita akan membahas mengenai haji. Haji ini dilaksanakan bagi orang yang mampu, yang ikhlas melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua itu sabar menghadapi tantangan fisik dan keramaian selama haji, menghormati jamaah lain, menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Kemudian sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifat-sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi umat manusia. Seperti sifat jujur atau asidik, yaitu selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian sifat amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas kenabian. Selanjutnya adalah sifat sabar, yaitu memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi segala ujian dan tantangan dakwahnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya engkau, yaitu Muhammad, berada di atas akhlak yang agung. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki sifat pemaaf, yaitu memaafkan kesalahan orang lain meskipun memiliki kemampuan untuk membalas kejahatan orang lain.
Terdapat juga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan untuk menjadi pemaaf, menyuruh kepada yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jadi materi ini meliputi rukun iman, asmaul husna dari 1 sampai 99, akhlak, adab, ibadah dan sifat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat membantu teman-teman memahami akidah dan akhlak dan siap menghadapi ujian komprehensif dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.